Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Candi dengan NIM 2381130911 dari kelas B24 PJJ PAI. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat beliau Bapak Heru Prayogo, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Teman-teman dari kelas B24 PJJ PAI yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies, yakni tentang sistem teknologi di Cirebon, yang mana ini nanti mencakup kereta Paksi Nagaliman, kereta Singabarong, Pedati Gede, Gapura Lawang Bentar, dan juga masjid. Kereta Paksi Nagaliman, salah satu simbol kota Cirebon, mengambil dari salah satu artefak bersejarah di Keraton Kanoman yang ada sejak masa Gunung Jati, yaitu kendaraan keraton berupa kereta kencana yang bernama Paksi Nagaliman. Kereta kencana Paksi Nagaliman sendiri dibuat oleh Pangeran Losari untuk kakeknya, yaitu Sunan Gunung Jati, dan digunakan untuk upacara Keraton Kanoman. Alasan kereta kencana Paksi Nagaliman dijadikan simbol kota Cirebon ini dikarenakan kereta kencana tersebut telah memberikan pengaruh besar terhadap kesultanan di kota Cirebon pada waktu tersebut. Untuk pesan yang terkandung pada kereta Paksi Nagaliman, tentunya pembuat kereta kencana Paksi Nagaliman terdapat pesan yang dibuat untuk masyarakat dan keluarga keraton di Cirebon, yakni untuk menyatukan masyarakat Cirebon yang mana di sana terdapat 3 agama dan budaya, yaitu Islam, Hindu, dan Konghucu. Seperti ajaran dari Sunan Gunung Jati, yaitu untuk saling memahami antar agama, sebagaimana agama Islam sebagai konsep yang mengatur segala aspek kehidupan, yang sesuai ajarannya berupa kedisiplinan, kebijaksanaan, ajaran tentang tata krama dan kesopanan. Konsep tersebut membaur dengan budaya setempat sebagai bentuk akulturasi. Oleh sebab itu, diharuskan setiap masyarakat mengamali pesan yang tersirat dalam kereta kencana Paksi Nagaliman. Untuk multikultural yang terkandung pada kereta Paksi Nagaliman, yakni hibriditas pada Paksi Nagaliman merupakan bentuk representasi dari multikulturalisme yang terjadi di Cirebon. Hibriditas pada konteks kebudayaan Cirebon dipresentasikan oleh pembuat dari Paksi Nagaliman yang merupakan kawin silang antara paksi atau burung dari Islam, terus naga atau ular dari Tionghoa, dan liman atau gajah dari Hindu. Arti di setiap bagian kereta Paksi Nagaliman. Untuk simbol naga atau ular naga atau naga Jawa ini dianggap perwakilan yang melambangkan dunia bawah. Simbol liman atau gajah dianggap sebagai sosok Dewa Ganesha pada ajaran Hindu. Terus bentuk sayap serta badan pada Paksi Nagaliman tampaknya ada kemiripan yang lebih mencondongkan pada penampilan buruk bersayap, yaitu binatang mitologi Persia atau Islam. Perupaan Trisula yang terdapat pada belalai kereta kencana Paksi Nagaliman ini pada dasarnya memiliki dampak besar dari keyakinan umat Hindu. Ornamen bunga yang terdapat pada mulut menjelaskan menyampaikan perkataan secara lisan kepada masyarakat harus bisa membuat senang, indah, dan harum layaknya bunga menurut masyarakat Cirebon, bisa membahagiakan orang dan jangan membuat sedih orang. Motif ukiran kala yang menghiasi bagian badan Paksi Nagaliman ini merupakan hasil campur tangan dari seni pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di tanah Jawa. Terus warna pada kereta kencana Paksi Nagaliman yaitu coklat, hitam, dan ungu gelap yang berdominan warna ungu gelap yang memiliki filosofi buah manggis. Terus mahkota atau irah-irahan yang berjenis mahkota, yang artinya mahkota adalah jenis irah-irahan wayang yang dikenakan oleh tokoh pewayangan, yang menggambarkan tingkatan atau derajat seorang tokoh pahlawan, raja, atau petinggi pada suatu tempat. Praba adalah sandangan yang dikenakan di punggung, berbentuk runcing ke atas dan melengkung, lengkap dengan tatanan berupa patran yang merupakan daun-daunan atau tanaman sulur. Kayu ulin atau kayu besi yang dikenal kuat, yang mengartikan kekokohan jiwa raga.
Nah, selanjutnya untuk sesajen yang terdapat disimpan pada bagian bawah kereta kencana Paksi Nagaliman bukanlah untuk hal-hal mistik atau yang berhubungan dengan itu, melainkan bagian seperti kemenyan untuk menguatkan kayu ulin dan kayu pohon sawo kecil agar tidak dimakan rayap, dan menutupi pori-pori pada kayu dengan pengasapan kemenyan yang dibakar. Terus untuk sajian makanan tradisional itu bermaksud untuk memberi makanan semut atau tikus perusak agar tidak menghancurkan kayunya, yang dulu juga menjadi alasan selalu disimpan di sawah, kebun, rumah, dan tempat beribadah. Tetapi dikala terdapat banyak upacara keraton, sajian memiliki arti untuk menghargai arwah nenek moyang keraton Cirebon. Selanjutnya ada kereta Singa Barong. Kereta kencana Singa Barong adalah salah satu warisan budaya yang sangat berharga dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Kereta ini diciptakan oleh Pangeran Losari, cucu dari Sunan Gunung Jati, sebagai simbol persahabatan antara berbagai bangsa, seperti India, Cina, dan Mesir. Kereta ini digunakan dalam acara penting seperti kirap malam 1 Muharram dan pelantikan Sultan. Untuk deskripsi fisiknya ini, kereta ini menggabungkan elemen dari beberapa hewan: tubuh singa, belalai gajah, sayap garuda, dan kepala naga. Desainnya mencerminkan pengaruh budaya yang kaya. Pada masanya, kereta ini dikenal memiliki teknologi yang maju, termasuk sistem suspensi dan roda yang dirancang untuk memudahkan manuver. Untuk makna simbolisnya ini, nama Singa Barong ini berasal dari kata singarani atau memberi nama, dan barong atau bersama-sama, menggambarkan hubungan erat antara berbagai budaya. Kereta ini melambangkan akulturasi antara budaya lokal dan asing, serta menunjukkan kemajuan teknologi masyarakat Cirebon pada masa itu. Selanjutnya ada Pedati Gede. Pedati Gede diyakini dibuat pada masa Pangeran Walangsungsang sekitar tahun 1449 Masehi. Pedati ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Selain untuk dakwah, Pedati Gede juga digunakan untuk mengangkut bahan bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun dalam semalam oleh para wali. Pedati Gede kini menjadi objek wisata sejarah yang menarik bagi pengunjung dari berbagai daerah. Selain itu, taman yang dinamakan Taman Pedati Gede juga telah dibangun sebagai ikon baru kota Cirebon, menambah daya tarik wisatawan. Untuk deskripsi dan strukturnya, ini panjang Pedati Gede mencapai 15 meter dengan lebar 2,5 meter dan tinggi 3 meter. Meskipun saat ini hanya tersisa 4 pasang roda dari total 12 pasang yang pernah ada, Pedati ini tetap dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Pedati ini menggunakan sistem perakitan yang memungkinkan penyesuaian ukuran sesuai kebutuhan. Roda yang digunakan memiliki diameter bervariasi, dengan 6 roda berukuran besar dan 6 lainnya lebih kecil. Budaya dan tradisi ini, setiap malam 1 Syuro, masyarakat sekitar mengadakan pertunjukan wayang kulit dan tahlilan di lokasi Pedati Gede sebagai bentuk penghormatan dan tradisi. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa Pedati Gede dapat terbang saat ditarik oleh seekor kerbau bule, mencerminkan keajaiban teknologi dan spiritualitas zaman dahulu. Selanjutnya ada Gapura Lawang Bentar. Warisan sejarah Cirebon salah satunya Gapura Lawang Bentar yang bisa dilihat di Keraton Kasepuhan. Arsitektur bangunan ini khas Mojopahit. Pada setiap pilarnya dilengkapi candi laras. Letak Gapura Lawang Bentar berada di area luar keraton sebagai pembatas area wilayah atau pintu masuk informasi. Gerbang khas Cirebon yang memiliki nilai sejarah dan filosofis bagi masyarakat. Ini ada masjid. Perwujudan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon memiliki banyak keunikan, baik dari segi seni bangunan atau arsitektural maupun seni hias atau ornamen, sebagai representasi masa awal perkembangan budaya Islam di Jawa. Perpaduan estetis, arsitektural, dan ornamental Masjid Agung Cirebon memiliki kesinambungan tradisi seni pra-Islam dan pengaruh Tionghoa. Ornamen motif kala digayakan pada dinding masjid, sedangkan gapura terdapat ornamen porselen piring sebagai motif. Perpaduan ornamen merupakan ungkapan toleransi kultural masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi lama. Letak Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon berada di pusat kota, menjadikan tempat beribadah dan informasi untuk masyarakat. Nah, jadi untuk hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan buat kita semua dan dapat bermanfaat buat kita semua.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan, baik kata, sikap, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.